Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana Anda menyambut hari ini? Strategi investasi apa yang sudah Anda siapkan? Apakah masih berburu saham-saham pilihan yang terdiskon? Atau cash out sejenak? Justru pilihan paling aman untuk saat ini. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu Kementerian Keuangan baru saja merilis kondisi terkini dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam konferensi pers APBN kita edisi Maret pada Rabu 13 Maret 2026 lalu. Dalam rilis tersebut terungkap bahwa hingga Februari 2026 lalu, APBN masih memiliki defisit sebesar 135,7 triliun rupiah atau setara dengan 0,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan dari sisi penerimaan pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai 358 triliun rupiah atau sekitar 11% dari target APBN 2026. Perolehan pendapatan masih didominasi oleh penerimaan pajak yang sebesar 245,1 triliun rupiah atau 10,4%. Serta kepabeanan dan cukai yang sebesar 44,9 triliun rupiah atau setara dengan 13,4% dari total nilai penerimaan. Sementara dari sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2026 tercatat mencapai 493,8 triliun rupiah atau 12% dari pagu APBN. Dengan capaian tersebut terbagi dalam beberapa pos, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 346,1 triliun rupiah atau 11% dari pagu. Yang terbagi lagi secara rinci meliputi belanja kementerian lembaga sebesar 155 triliun rupiah atau 10,3% dari pagu. Belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 191 triliun rupiah atau 11,7% dari pagu. Serta transfer ke daerah yang mencapai 147,7 triliun rupiah atau 21,3% dari pagu. Dari deretan angka realisasi APBN tersebut, suatu hal yang jadi sorotan banyak pihak yaitu terkait angka defisit yang demikian membengkak. Dengan adanya lonjakan hingga 342,4% dibandingkan posisi defisit anggaran pada periode sama tahun 2024 lalu. Sorotan ini terutama didasarkan pada data APBN 2025 lalu, di mana posisi defisit anggaran juga telah demikian melebar. Di mana saat itu posisi defisit terhadap PDB tercatat mencapai 2,92% atau melenceng dari target yang sebesar 2,53%. Dengan kata lain, pemerintah rupanya masih belum menemukan skema dan strategi yang tepat yang dapat diharapkan bisa memangkas posisi defisit ke arah yang lebih aman. Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut bahwa posisi defisit sebesar 2,92% masih bisa dianggap aman dan tidak menyalahi aturan, di mana batas defisit sesuai dengan undang-undang telah diatur maksimal 3%. Selain itu, Purbaya juga berdalih bahwa pelebaran defisit merupakan imbas yang tak terelakkan sebagai konsekuensi logis dari kondisi perekonomian nasional pada paruh awal 2025 lalu yang cenderung stagnan. Sehingga menurut Purbaya, pemerintah perlu menggenjot realisasi belanja agar dapat terhindar dari ancaman krisis. Dan sepertinya Purbaya masih juga konsisten dengan jawabannya sebagai respon atas sorotan yang terjadi saat ini, di mana menurutnya pemerintah memang sengaja mendesain anggaran belanja saat ini dengan melebarkan defisit dengan concern yang masih sama, yaitu demi memacu urat nadi perekonomian nasional agar dapat berdetak lebih cepat. Alih-alih mengurangi posisi defisit, Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah lebih pada upaya mendorong agar realisasi belanja dapat lebih merata di sepanjang tahun anggaran. Purbaya menjelaskan bahwa sebagai Menteri Keuangan yang baru, dirinya memang sengaja mengubah pendekatan atas pola serapan anggaran negara. Dari yang sebelumnya menumpuk di akhir tahun atau backloaded, kini lebih didorong agar terjadi akselerasi
bahkan sejak realisasi anggaran pada Januari. Perubahan pendekatan tersebut menurut Burbaya penting untuk segera dieksekusi agar dampak dari belanja pemerintah terhadap perekonomian sudah bisa dirasakan lebih dini. Jika kita menarik data Kemenq, realisasi pendapatan negara hingga 28 Februari 2006 tercatat baru terkumpul sebesar Rp358 triliun atau tumbuh sekitar 12,8%. Sementara dari sisi belanja negara justru melesat jauh hingga 41,9%. Dengan realisasi belanja mencapai Rp493,8 triliun. Lonjakan nilai defisit inilah yang harus diakui menimbulkan kekhawatiran. Meski oleh Burbaya, hal tersebut dibantah dengan tegas. Menurut Burbaya, meski perekonomian nasional mengalami defisit cukup lebar, namun instrumen fiskal secara umum masih dalam batas aman dan terkendali. Karenanya Burbaya pun mengaku optimis bahwa kombinasi pendapatan yang terus tumbuh positif dan belanja yang terakselerasi lebih dini bakal mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi perekonomian global yang masih sangat volatil dan menantang. Karenanya Burbaya juga menyatakan bahwa meski pemerintah saat ini memang sengaja memperlebar posisi defisit, namun hal tersebut tetap dilakukan dengan selektif dan hati-hati dengan memegang teguh prinsip prudensialitas. Misalnya, kebijakan pelebaran defisit hanya bisa diterima ketika hal tersebut dapat dipastikan bakal mendorong posisi pendapatan atau minimal menjaga agar geliat perekonomian di level akar rumput dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perlambatan yang justru berpotensi menggiring kondisi menuju krisis yang lebih buruk. Terkait kebijakan pelebaran defisit yang selektif dan hati tersebut, Burbaya mencontohkan dalam kasus rencana pemberian subsidi untuk penjualan kendaraan listrik yang bila benar-benar dieksekusi juga bakal berpotensi memicu pelebaran defisit ke arah yang lebih dalam. Karena Burbaya mengaku saat ini masih mempertimbangkan seberapa besar potensi pelebaran tersebut. Berikut dengan efek domino yang bisa diharapkan terjadi pada sektor industri otomotif tanah air. Belum lagi, Burbaya mengaku juga semakin hati-hati seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia yang mulai mengkhawatirkan. Seperti halnya kita ketahui bahwa harga minyak global pada awal pekan ini sempat meroket hingga ke level $121 Amerika per barel. Jauh melebihi asumsi pemerintah yang ada dalam APBN yang mengandaikan harga minyak masih di posisi $60 Amerika per barel. Bahkan Burbaya mengaku telah melakukan simulasi sejak harga minyak belum berfluktuasi beberapa waktu lalu. Bahkan ketika harga mencapai $90 Amerika per barel saja, maka dampaknya terhadap defisit anggaran bisa mencapai 3,6% terhadap PDB. Dari hasil simulasi tersebut, Burbaya menyebutkan bahwa maksimal posisi anggaran negara masih aman ketika harga minyak setinggi-tingginya berada pada level $72 Amerika per barel. Meski Burbaya kembali menekankan agar masyarakat tidak perlu panik, karena dalam sejarah pemerintah telah berpengalaman untuk melakukan penyesuaian ketika harga minyak sedang bergejolak. Bahkan menurut Burbaya, pemerintah telah terbukti dapat menjaga stabilitas ekonomi. Meski saat itu harga minyak dunia sempat menembus level $100 hingga $150 Amerika per barel. Karena Burbaya meyakini bahwa berdasarkan mekanisme pasar secara natural, ketika harga minyak meroket terlalu tinggi, maka berimbas pada daya beli masyarakat dunia yang juga otomatis melambat. Sehingga permintaan atau demand secara keseluruhan juga bakal melambat. Dari sana, maka otomatis pihak produsen minyak dengan sendirinya bakal memangkas harga dengan harapan agar permintaan pasar kembali membaik. Jadi, bagaimana Sobat Investor? Sepakatkah Anda dengan point of view penuh optimisme yang disebarkan oleh Burbaya ini? Atau justru hal tersebut tak lebih dari sebuah pepesan kosong yang berbeda jauh dengan kondisi yang terjadi di pasar? Demikian program di Editorial kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.